Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini kembali lagi dengan cerita pendakian di Gunung Ciremai yang pastinya sudah banyak teman-teman tunggu. Untuk cerita kali ini juga akan datang lagi sosok karakter yang memiliki jiwa kesatria yang besar. Siapakah dia? Semua akan terjawab di cerita kali ini. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke videonya. Dan selamat datang di channel Bang Page Illustration. Ini adalah sebuah kisah tentang ketulusan cinta dari sepasang kekasih yang telah lama saling mencintai. Namun salah satunya harus berpisah untuk selamanya. Sedikitpun dari sisi penulis tidak ada maksud hati untuk mengatakan bahwa Gunung Ciremai itu angker. Yang ada malah sebaliknya. Semua yang hidup pasti akan meninggal. Andai saja petunjuk itu datang lebih awal, pasti sukmanya bisa aku bawa lebih awal dari kerajaan jin yang ada di Gunung Ciremai. Pasti dia masih bisa hidup. Itulah yang dia sesalkan sampai sekarang. Terima kasih pada narasumber yang mau berbagi kisah yang sangat menyayat hati kali ini. Aku akan tuliskan dan bagikan kepada kalian semua, berhubung ini adalah tempatnya. Namun, aku tekankan, narasumber tak akan muncul, karena kini dia sudah berkeluarga dan tak ingin terlarut dalam kesedihan. Meskipun, sampai saat ini, apa yang dulu pernah terjadi, belum bisa dia lupakan. Kamu di sini, aku di sana, ucap Lara, sambil memakaikan gelang yang terbuat dari benang berbagai warna, yang dibuatnya semalam ke tangan orang yang sangat dia sayangi. Hanya tetesan air mata yang berlinang membasahi pipi Roni, seakan-akan sangat berat melepas kepergiannya. Kamu jangan nakal ya, di saat aku berada jauh darimu, ucap Lara kembali, sambil mengusap pipi Roni yang semakin berlinang air mata. Iya, kamu jangan nakal. Lihat gelang ini, kalau ada yang berani deketin kamu, jawab Roni sambil memegang tangan Lara, lalu memakaikan gelang yang dibuatnya juga semalam. Dua sejoli ini sengaja membuat tanda cinta tadi malam sebagai bentuk ketulusan cinta agar tidak berpaling di saat mereka berdua berjauhan. Hari itu adalah perpisahan mereka berdua karena Lara harus berangkat kuliah, meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di kota X. Dan ternyata hari itu juga adalah hari perpisahan mereka untuk selamanya. Lara meninggal beberapa hari setelah naik Gunung Ciremai. Tidak ada yang aneh dan gak ada kejanggalan apapun saat naik dan turun gunung. Cuma saja Lara lebih banyak diam, ucap salah satu temannya yang naik gunung bersama Lara kepada keluarga saat melayat. Cuman setelah turun gunung, saat sampai di terminal, Lara bilang, "Saya mau pulang ke rumah." Dan pikirku itu adalah hal yang wajar. Kuliah masih libur dan ingin istirahat di rumah, ucap si teman lagi. Justru itu, ibu juga heran Lara selalu riang gembira. Hampir setiap saat ngabarin orang tua selalu rindu sama masakan rumah. Tapi di saat pulang, dia tidak seperti biasanya, tidak mengucap salam ataupun mengetuk pintu, apalagi sungkem. Padahal ibu dan bapak ada di ruang tamu. Dia nyelonong aja langsung masuk kamarnya. Karena ibu penasaran akan tingkahnya, langsung ibu cek ke kamarnya. Yang ternyata ia sudah tertidur. Mungkin capek, pikir ibu dalam hati. Lalu menutup kembali pintu kamarnya, tidak berani membangunkan. Jelas ibu sambil menangis. Roni hanya bisa meneteskan air mata mendengarkan penjelasan ibu Lara. Karena saat itu, Roni juga sedang berada di rumah Lara. Terus, Lara meninggalnya kenapa, Bu? Tanya teman Lara sambil berkaca-kaca. Dia tidur untuk selamanya. Hanya satu kali dia bangun. Itu pun ibu paksa bangunkan. Karena dari semalam dia datang sampai malam lagi, dia tidak bangun. Penjelasan kembali ibu Lara, namun terhenti karena dia menangis. Capek, sepatah kata yang keluar saat ibu paksa bangunkan dengan kondisi tubuh yang sudah dibasahi keringat semua. Dan di pagi harinya, ketika ibu mengecek kembali di kamarnya, Lara sudah meninggal. Semua orang yang ada di rumah menangis mendengar penjelasan ibu Lara, termasuk Roni
yang tidak percaya karena kini orang yang telah dia cintai telah tiada. Ya Allah, Ra, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kok kamu sampai meninggal dan ninggalin saya sendiri, Ra? Ucap Roni sambil menangis, kemudian dirangkul oleh ayah Lara. Kamu yang kuat, Yole, ujar ayah Lara sambil mengusap pundak Roni. Lara, Pak, yang harusnya kuat. Dia itu sedang sehat, naik turun gunung udah jadi hobinya. Dia juga sebelum pergi selalu ngasih kabar kalau dia dalam kondisi paling baik. Malahan kita juga sempat bercanda, jawab Roni sambil menangis sesenggukan. Apa mungkin dia diculik sama hewan gunung atau setan gunung ya? Ucap Roni lagi. Udah gak baik bicara gitu. Yang jelas Lara gak diculik sama siapa-siapa. Buktinya raganya sudah dikebumikan, jawab ayah Lara menguatkan hatinya sendiri dan hati Roni. Karena tidak dipungkiri, sang ayah juga belum bisa menerima akan kepergian anaknya untuk selamanya. Emang Lara gimana bercandanya, tanya salah satu teman Lara. Dia cuman bilang gini, waktu itu aku bilang buat dia jangan nakal di sana, jangan buat macem-macem karena dia lagi naik gunung. Apalagi kan di pendakian ini juga ada cowoknya, jelas Roni saat berkomunikasi dengan Lara sebelum berangkat. Terus, tapi dia malah jawab, enggak kok, paling juga aku cuma digodain sama penghuni yang ada di hutan. Soalnya kan aku cantik dan imut, jawab Lara sambil bercanda. Ih, pokoknya kamu baca doa, hati-hati ya. Dan itu adalah ucapan terakhirku pada Lara. Dan juga menjadi yang terakhir aku mendengar suara Lara. Kenapa kamu meninggal, Ra? Teriak Doni sambil menangis, kemudian tak sadarkan diri. Kini hanya kekosongan yang dirasakan oleh Roni. Tak ada lagi gairah untuk hidup setelah orang yang sangat dia sayangi telah tiada. Sampai di hari ke-7 setelah Lara pergi, hanya lamunan yang menghiasi dan menemani harinya. Orang tua Roni maupun orang tua Lara juga berusaha keras untuk menyadarkannya. Karena semenjak pulang ke rumah dari rumah Lara, dia tidak mau keluar kamar. Roni bahkan tak mau makan dan hanya tetesan air mata yang keluar dari pipinya di saat para anggota keluarga yang lain memberikan motivasi. Nak, kamu harus kuat. Kamu bisa melewati semuanya. Ibu dan bapak juga belum ikhlas akan kehilangan Lara. Tapi ini semua takdir Tuhan. Semua yang hidup pasti akan meninggal kapanpun dan dimanapun. Jangan seperti ini, ucap Ibu Lara sambil memeluk Roni. Keluarga datang setelah diberitahu akan keberadaan Roni. Hanya tetesan air mata dan juga tatapan kosong yang keluar dari Roni. Udah seminggu, Bu, Roni belum makan, ucap Ibu Roni sambil membawa sepiring nasi. Sini biar ibu aja yang nyuapin, ucap Ibu Lara. Kamu makan ya, ucap Ibu Lara sambil memberi suapan nasi. Namun hanya gelengan kepala dan sepatah kata yang keluar dari mulut Roni. Saya mau nyusul Lara. Dan itu membuat semua orang menangis mendengar ucapan yang keluar dari mulut Roni. Jangan begitu, Tole. Kalau kamu pengen nyusul Lara, bapak sama ibu juga pengen nyusul Lara. Karena memang bukan cuma kamu yang sayang sama dia, kita juga sama, ucap Bapak Lara berusaha meluruhkan hati Roni. Jangan, Pak, bukan begitu, jawab Roni dengan nada pelan. Iya, makanya makan biar sehat. Makan ya biar ibu suapin, ucap Ibu Lara. Namun hanya satu suapan nasi yang masuk ke dalam tubuh Roni, dia langsung pingsan tak sadarkan diri. Tanpa banyak pemikiran, orang tua maupun keluarga Lara langsung membawa Roni ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena mereka tahu bahwa Roni tak mau makan selama 1 minggu. Di saat pingsan itu pula, ketika dia baru saja sedikit membuka matanya, dia mendengar sesuatu. Takut, tolong, ucap seorang perempuan yang tak asing lagi didengar oleh Roni. Dia mendengar suara Lara yang seakan-akan sedang dalam keadaan berbahaya dan membutuhkan pertolongan. Ra,
Ini aku, Ra. Kamu di mana? Teriak Roni dalam impiannya. Tolong, A. Tolong bantu Lara. Lara nggak mau di sini. Lara pengen pulang. Dan itulah yang bisa didengar oleh Roni. Di mana? Kamu di mana? Aa pasti tolong. Lara masih di Gunung Ciremai. Bukannya Lara udah meninggal? Lara masih hidup. Tapi mengapa kalian tega menganggap Lara mati dan menguburkan tubuh Lara? Hanya suara yang dapat Roni dengar tanpa ada wujud yang menampakkan dirinya. Lara! Teriak Roni sampai tersadar dari pingsannya. Sebelum dia berucap, dia menatap ke sekeliling. Dan ternyata kini Roni berada di rumah sakit. Alhamdulillah kamu sudah sadar, ucap ibu Roni. Keluarga Lara juga berada di sana. Lara masih hidup. Dia masih ada di gunung. Barusan Roni mimpiin Lara. Jelas Roni tentang impiannya ketika tak sadarkan diri. Istighfar, Ron. Lara sudah meninggal. Jasadnya sudah dikebumikan. Itu hanya mimpi, jawab ibu Lara sambil menangis ketika mendengar ucapan Roni yang sedih ketika melihat ketulusannya dalam menyayangi Lara sampai sakit seperti ini. Justru Lara marah. Kenapa tubuhnya dikuburin? Ayo kita gali lagi kuburannya. Terus tolong Lara yang masih di gunung, ucap Roni dengan lemah. Semua orang kaget mendengar ucapan itu. Istighfar kamu, Ron. Gak baik kamu bilang gitu. Anak saya Lara sudah meninggal. Kamu harus terima takdir Tuhan. Segimanapun sayang kamu sama anak saya, gak boleh kamu seperti ini, bentak ayah Lara sambil sedikit marah. Tapi Lara masih hidup, Pak. Roni mau tolong dia, berontak Roni sambil mau melepaskan selang infusan yang masih menempel di tangannya. Dok, 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 teriak ibu Roni. Tak berselang lama, dokter pun datang. Dan setelah mendapatkan sedikit penjelasan dari orang tuanya, kemudian dokter pun menyuntikkan obat penenang. Selang beberapa saat, Roni tak lagi memberontak dan kembali tertidur. A, tolong A. Di sini Lara dipaksa menikah. Lara nggak mau, A. Suara Lara kembali datang. Hah? Nikah sama siapa kamu? Kamu kan sudah meninggal. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu, Ra? Lara tidak tahu. Yang jelas, Lara di sini dikurung. Lara takut, A. Takut. Tolong bawa Lara pulang, A. Kamu yang kuat. A pasti nolongin kamu. Cepat, A. Sebelum semuanya terlambat. Tunggu A sayang. A pasti datang, teriak Roni. Obrolan yang tadinya hanya suara berubah menjadi terang semuanya. Kini terlihat jelas, termasuk Lara yang sedang dikurung. Ya Allah Lara, ini Ra. Roni kaget melihat Lara tengah berada di dalam sebuah kurungan. Namun anehnya, Lara tak mau menjawab, seakan dia tidak tahu kedatangan Roni. Manusia, ucap seorang perempuan dengan paras yang sangat cantik. Kamu siapa? Kita berada di dimensi yang berbeda. Dia tidak akan melihatmu. Kamu hanya sedang diperlihatkan saja, jelasnya. Apa salah dan dosa kekasihku sampai kamu tega melakukan hal ini pada dia? Kenapa dia dikurung? Dan kenapa dia bilang dia mau dinikahkan? Perkenalkan, nama saya Nyimas Sukaisih. Saya orang yang ditempatkan di Gunung Ciremai dan ditugaskan menjaga Gunung Ciremai. Jika kamu ditugaskan menjaga, kenapa hal seperti ini terjadi pada kekasihku? Jasadnya telah dikuburkan, tapi kenapa kenyataannya dia terkurung? Semua atas kehendak Tuhan. Semua yang hidup mempunyai guratan takdir masing-masing, dan guratan takdir dirinya harus meninggal dengan kejadian seperti itu. Namun, masih belum sempurna. Belum sempurna? Maksudnya apa? Sukmanya masih tertahan di sini. Jika tidak disempurnakan, dia akan menjadi bagian dari mereka, jadi jin yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia. Ya Allah,
Kenapa hal seperti ini bisa terjadi pada dia? Jika kamu sayang padanya, sempurnakan kematiannya. Saya akan membantumu. Saya sangat sayang padanya. Apapun akan saya lakukan. Bahkan kematiannya pun saya tidak rela. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ikhlaskan kematiannya. Saya cuma bisa membantu agar dia meninggal dengan sempurna. Saya ingin dia hidup, bukan meninggal. Tidak ada pilihan lain. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Lebih baik saya juga ikut mati. Kamu meninggal pun tidak akan hidup kembali bersamanya. Yang ada sebuah penyesalan karena telah menyia-nyiakan kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Jika kamu menyempurnakan, setidaknya dia bisa tenang dengan kematiannya, dan kamu pun bisa melanjutkan kembali menjalani kehidupan. Hanya itu pilihannya. Iya Nyimas, kalau memang hanya itu pilihan saya terima. Tolong bantu saya. Pulihkan kembali tubuhmu. Setelah pulih, datanglah ke Gunung Cermai. Nanti saya akan bantu setelah kamu datang ke sini. Ucap Roni di depan Lara yang tengah terkurung, namun dia maupun Lara tidak bisa saling menyapa. Bahkan Roni terus berusaha untuk memeluknya, namun tetap tak bisa. Setelah obrolan dengan Nyimas Sukaisi, Roni kembali tersadar, yang ternyata dia telah tak sadarkan diri selama 1 minggu dan berbagai macam alat rumah sakit menempel di tubuhnya. Roni kini berada di ruang ICU. Tangan, kaki, mulut berusaha Roni gerakan, namun belum bisa. Tubuhnya masih lemas dan banyak sekali alat yang menempel di tubuhnya. Bahkan mulutnya pun dimasuki sebuah alat sehingga dia tak bisa berbicara. Roni hanya bisa menggerakkan pelan seluruh tubuhnya, kedipan mata dan melihat sekeliling ruangan saja yang baru bisa dia lakukan. Dok, Ucap suster. pasien telah sadarkan diri. Kondisinya mulai stabil. Jelasnya lagi setelah dokter tiba. Coba Dek, gerakan tangan kirinya, ucap si dokter. Roni pun menggerakkan jari tangan kirinya. Tangan kanan, terus kaki kiri, kaki kanan, pinta dokter kembali. Roni pun terus mengikuti semua instruksi si dokter. Apa kamu dengar apa yang saya ucapkan? Roni hanya bisa mengedipkan mata dan menganggukkan kepala. Dia tak bisa menjawab karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah pengecekan menyeluruh dilakukan, satu persatu alat yang menempel di tubuhnya dilepas karena Roni telah sepenuhnya sadar. Hingga akhirnya pihak keluarga yang terus menunggu di luar diberitahu kalau pasien telah sadarkan diri dan kondisinya mulai stabil. Semua keluarga bahagia mendapat kabar kalau Roni telah sadar. Dan singkat cerita, dalam beberapa hari kondisi Roni pun semakin membaik. Hingga akhirnya dia diperbolehkan untuk pulang. Setelah sadarkan diri, Roni tak lagi depresi dan dia juga tidak menceritakan kejadian yang dia alami saat koma kepada yang lain. Kini dia hanya berusaha untuk segera pulih sepenuhnya. Roni terus berolahraga agar kondisi fisiknya juga semakin prima. Karena dia sadar bahwa fisiknya itu lemah dan dia juga bukan seorang pendaki gunung. Hari pun terus berlalu dan Roni terus berolahraga hingga akhirnya kesehatan dan fisiknya semakin membaik. Singkatnya, 14 hari sudah dan Roni pun mengunjungi makam kekasihnya. Doakan AA, Ra. AA segera datang, ucap Roni setelah menabur bunga di makam Lara. Dan setelah itu, dia kemudian pergi ke rumah Lara untuk meminjam semua peralatan pendakian. Assalamualaikum, ucap Roni di depan pagar rumah Lara. Waalaikumsalam, jawab serentak ibu dan ayah Lara yang kebetulan sedang duduk di teras rumah. Roni pun langsung masuk dan mencium tangan ibu dan bapak Lara. Sehat kamu, Ron? Tanya bapak Lara sambil menepuk pundaknya. Alhamdulillah, sudah sehat Pak. Sehat walafiat, jawab Roni. Alhamdulillah, jawab ibu Lara. Habis dari mana, Ron? Habis dari nabur bunga Pak, di makam Lara. Ini bapak dan ibu juga rencananya hari ini mau ke makam buat nabur bunga. Cuman lagi nungguin Rima yang lagi beli bunga dulu. Roni pun melamun menatap ruang tamu dari teras rumah. Karena dindingnya ada foto Lara yang terpajang.
Jangan melamun. Ucap Ibu Lara sambil mengelus pundak Roni. Roni kangen Lara, Bu. Sama, kita juga kangen kok. Oh iya, Bu. Roni mau minta bantuannya. Bantuan apa, Ron? Roni mau minjem peralatan mendaki Lara. Kamu mau naik gunung? Lebih baik jangan. Enggak kok, Bu. Roni cuma mau camping di belakang rumah. Kali aja bisa ngobatin rasa rindu Roni. Jawabnya berbohong, karena Roni tahu kalau orang tua Lara tidak akan mengizinkan jika dia berkata yang sebenarnya. Sekalian mau cuciin peralatannya. Kayaknya memang belum dicuci kan? Bekas pendakian terakhirnya. Jelas Roni berbohong lagi. Kasih aja, Bu. Ucap si bapak. Kamu ambil sendiri saja, Ron, di kamarnya. Iya, semua peralatan pendakiannya belum Ibu cuci. Roni pun masuk ke dalam kamar Lara. Tetesan air mata kembali menetes dari matanya. Tunggu Aa, Ra. Aa segera datang, bisiknya sendiri sambil mengambil tas peralatan pendakian Lara. Mau kemana, A? Tanya Rima. Dia adalah adiknya Lara yang baru saja pulang dari pasar setelah membeli bunga. Mau naik gunung, Rim, jawab Roni keceplosan. Bener feeling Ibu. Lebih baik jangan. Simpan kembali tasnya. Bentak si ibu. Bercanda, Bu. Ya masa bawa tas naik gunung, bilang mau ke masjid. Jawab Roni mencari alasan sambil bercanda. Benar kan? Bukan naik gunung. Tegas si bapak. Iya, Pak, benar. Roni nggak naik gunung kok. Singkat cerita, mereka pun berpisah karena keluarga Lara mau menabur bunga ke makam anaknya. Dan di hari itu juga, Roni nekat berangkat ke Gunung Ciremai menggunakan kendaraan umum. Tidak ada yang aneh saat perjalanan naik kendaraan untuk sampai ke kampung terakhir sebelum menaiki Gunung Ciremai. Hanya menghabiskan waktu seharian penuh saja. Desa Linggarjati di Kuningan adalah jalur yang akan dia lalui untuk menaiki Gunung Ciremai. Ia ke sana karena Lara dulu juga naik lewat jalur itu. Sendirian aja, A? Tanya pemilik warung tempat dia singgah di Desa Linggarjati. Iya, sendirian aja. Mau naik sekarang apa besok pagi? Nggak tahu juga. Lah, kok nggak tahu? Kalau naik sekarang, saya nggak tahu jalurnya. Tapi kalau besok, takut keburu telat. Saran bapak sih, besok pagi aja. Kayaknya AA memang bukan pendaki gunung deh. Buat bisa sampai ke puncak, kalau lewat jalur ini, yang biasa naik aja butuh waktu 15 jam. Banyak banget tanjakan ekstrimnya. Kalau malam, takut nyasar, A. Banyak juga yang nyasar di jalur ini. Bahkan 1 bulan lalu katanya ada pendaki perempuan yang meninggal pas pulang dari gunung ini. Jelas si pemilik warung. Lara namanya, kalau nggak salah. Ucapnya lagi. Kok bapak bisa tahu kalau yang meninggal namanya Lara? Bapak cuma tahu dari kuncinya, A. Maksudnya? Beberapa minggu sekarang banyak pendaki yang ceritain banyak kejadian mistis pas mendaki di atas. Di atas lagi rame banget katanya. Kayak ada yang sedang ngadain hajatan. Rumah kuncinya di mana, A? Di sebelah sana, A. Mau bapak anter? Dia juga suka nganterin pendaki ke atas gunung. Tapi kebanyakan pendaki spiritual. Boleh, Pak. Tolong nganterin saya. Sebentar ya, Jang. Bu. Iya, Pak. Bapak mau nganterin ini ke rumah Abah. Jagain warung ya. Iya, Pak. Monggo. Roni dan bapak pemilik warung itu pun berangkat ke rumah si Kuncen. Singkatnya, tak jauh dari sana, sampailah mereka ke rumah yang ingin dituju. Assalamualaikum. Ucap salam Roni dari depan rumah. Waalaikumsalam. Jawab seorang pria yang cukup berumur, tapi masih kokoh. Ini, Bah, ada yang ingin bertamu. Abah telah menunggu kedatanganmu, Ron. Jawab Abah yang membuat Roni terkejut. Kok Abah tahu namaku? Kan kita baru ketemu. Ayo masuk dulu ke dalam. Gak enak ngobrol di luar. Ya sudah, Bah. Saya pamit ya. Mau balik lagi ke warung. Mbok ya mampir dulu toh. Lain kali aja lah, Bah. Ya sudah. Terima kasih sudah nganterin Roni. Iya, Pak. Makasih banyak
udah mau nganter saya. Ya, sama-sama. Ya sudah, saya pergi dulu. Mari, Mas. Mangga, Pak. Ucap bapak itu sambil pergi. Dan Roni pun masuk ke dalam rumah si Kuncen. Abah telah menunggu kedatanganmu, Ron. Ucap Abah membuka pembicaraan di saat di dalam rumah. Menunggu? Kamu sudah bertemu Nyimas Sukaesih kan? Iya, Bah. Waktu saya koma. Itu bukan mimpi dan memang kenyataan. Abah disuruh nganter kamu ke sana. Jadi Rara memang meninggal karena hal ganjil, Mbah. Jika kamu ikhlas dia telah meninggal, Abah antarkan. Tapi jika tidak, maaf Le, Abah ndak bisa bantu. Memang gak dipungkiri, Mbah. Saya sangat pengen Lara hidup lagi dan belum ikhlas. Ya silahkan kamu pilih. Ingin Lara jadi penghuni gunung atau sempurnakan kematiannya. Roni pun menatap ke langit-langit rumah sambil meneteskan air mata. Karena itu adalah pilihan yang sangat sulit baginya. Saya akan berusaha ikhlas, Mbah. Tolong bantu saya, ucap Roni. Sebentar lagi kita naik ke atas. Tapi Abah hanya bisa nganter sampai Cibunar. Di sana kamu akan dibantu lagi oleh punggawanya Nyimas Sukaesih. Hanya anggukan kepala dan tetesan air mata yang keluar dari mata Roni. Dia masih belum percaya mengapa hal seperti itu bisa terjadi pada kekasihnya. Singkatnya, jam 9 malam, Abah Kuncen dan Roni mulai berangkat menaiki Gunung Ciremai. Dan tepat di jam 12 malam, mereka berdua sampai di Cibunar. Duduk di samping Abah, ucap Abah yang duduk di bawah sebuah pohon yang sangat besar. Roni pun menuruti ucapan Abah dan ikut duduk di sampingnya. Abah mulai membaca doa dan selang beberapa saat, langit malam seketika berubah menjadi terang. Rimbunnya hutan Gunung Ciremai berubah menjadi datar dan pohon tempatnya duduk berubah menjadi sebuah gapura pintu masuk sebuah dusun. Gundukan batu ke atas kanan kiri seperti sebuah candi. Seperti yang Abah sampaikan, Abah hanya bisa ngantar sampai sini. Kamu masuk ke dalam, nanti ada yang bantu kamu. Iya, Bah. Makasih banyak, doakan saya ya, Bah, ucap Roni sambil berdiri dan masuk ke dalam gapura dusun tersebut. Seketika itu pula, Abah Kuncen menghilang ketika Roni menengok ke belakang. Manusia. Sosok suara laki-laki mengagetkan Roni. Sontak Roni menengok ke sumber suara yang ada di samping gapura. Roni mundur beberapa langkah, keringat keluar dari seluruh tubuhnya. Badannya gemetar ketakutan. Tidak sopan. Bagaimana kamu mau menyelamatkan kekasihmu kalau denganku saja kamu takut? Jelasnya dengan nada marah. Yang akan kamu hadapi itu lebih daripada saya. Pulang sana, balik saja ke rumahmu. Merepotkan saya saja, ucapnya kembali ketus. Saya mau nolongin Lara, jawabnya terbata-bata. Ngomong jangan sambil kencing, badan gemetar semua. Keringatmu bau, boy. Ledeknya. Saya bercanda. Jangan diambil hati, boy. Ucapnya sambil berjalan perlahan, menghampiri Roni. Dan Roni pun juga perlahan mundur, saking takutnya. Karena ternyata, sosok yang berbicara adalah seekor harimau yang sangat besar sekali. Jangan takut, ucapnya kembali. Dan seketika itu pula, harimau tersebut berubah menjadi manusia biasa. Maafkan saya, ucap Roni setelah harimau itu berubah menjadi manusia. Biasa saja, takut adalah hal yang wajar. Tidak semua manusia mempunyai keberanian. Dan saya salut akan keberanianmu, boy. Kamu berani datang ke sini sendirian untuk menjemput kekasihmu. Kamu orang yang hebat. Saya sangat sayang kepadanya. Saya tahu, makanya kamu datang kemari. Saya ditugaskan oleh Nyimas untuk membantu perjalananmu. Dan kamu jangan takut lagi seperti tadi. Karena di depan sana akan jauh lebih menakutkan daripada saya, boy. Mintalah perlindungan kepada Tuhan.
jelas sosok itu. Iya Tuan. Panggil saja, saya Rimba. Iya Rimba, saya minta bantuannya. Berhasil tidaknya perjalanan ini, semua tergantung padamu. Kalau kamu takut dan lari, ya semua akan sia-sia. Jawabnya. Iya. Jangan iya-iya saja, paham gak? Kamu jangan takut. Takut itu kalau kamu mati dalam keadaan maksiat dan tidak mengenal Tuhan, boy. Niscaya kamu akan mendapat siksaan api neraka. Coba, kalau kemarin kamu mati dalam keadaan depresi, udah nyiksa badan, nyia-nyiain kehidupan yang diberi sama Tuhan, dan bukannya semakin dekat dengan Tuhan, malah semakin jauh. Saya kasih tahu ya, perempuan yang meninggal itu pasti bahagia dan tenang di alam sana, karena dia matinya syahid, dipaksa meninggal oleh jin. Nah kamu, mau dibilang syahid karena sakit hati dan kehilangan orang yang dia sayang? Oh, tidak bisa. Tidak ada dari sananya itu, boy. Jelasnya kembali. Roni pun merenungi setiap perkataan Rimba yang sangat menyadarkan dirinya. Bukannya semakin dekat dengan Tuhan, melainkan malah menjauhinya. Paham gak? Bentak Rimba lagi. Iya, saya mengerti. Saya akan buat Lara tenang di alam sana dan buat dia bahagia di alam keabadiannya. Nah, itu jawaban yang aku inginkan. Yaudah, sekarang ayo kita berangkat, boy. Perjalanan kita masih panjang. Ucapnya sambil berjalan, dan Roni pun mengikutinya. Setelah ini, kita akan masuk ke dusun siluman. Di sini tempat orang-orang yang matinya jadi persembahan karena kontraknya telah selesai. Jelas Rimba sambil berjalan. Di mana rumah penduduknya? Kok cuman pohon-pohon beringin yang gede banget gini? Tanya Roni padanya. Ya, pohon itu rumah mereka. Bau bangkai yang sangat menyengat hidung, dan Roni pun langsung menutup hidungnya saat memasuki kebun pohon beringin yang sangat rimbun itu. Bahkan suasana di siang hari langsung menjadi gelap ketika memasukinya. Satu persatu, semua penghuni dusun tersebut mulai menampakkan wujudnya. Sesosok pocong keluar dari samping pohon. Banyak sekali pocong yang menampakkan dirinya, dan membuat Roni bergidik ngeri, seraya menempelkan tubuhnya ke Rimba. Sudah kubilang, jangan takut, ucapnya. Dia itu manusia yang jadi pocong. Dia pengen kaya, malah minta bantuan dari pocong. Ujungnya malah jadi pocong juga dia. Jelasnya sambil berjalan. Tak lama, tiba-tiba muncul banyak sekali anak kecil yang mengelilingi mereka berdua. Bocah edan ini, tukang nyuri duit kerjaannya, ucapnya kembali. Pergi! Dia berteriak sangat kencang, dan para bocah itu pun langsung berhamburan. Saat Roni menengok ke sumber suara yang arahnya tepat di atas sebuah cabang pohon besar, ternyata ada sosok perempuan berbaju merah. Kunti itu, biarin aja, ucap Rimba. Dan mereka berdua pun terus berjalan. Sepanjang perjalanan, pocong, kuntilanak, dan tuyul terus menampakkan wujud mereka. Hingga di penghujung jalan, langkah Roni terhenti. Tolong Lara, Ucapan lirih seorang perempuan yang tak asing didengar oleh telinga Roni. Saat Roni menengok ke arah sumber suara, ternyata itu adalah sosok Lara yang terikat di bawah pohon beringin besar. Ya Allah, Lara! Teriak Doni sambil setengah berlari mau menolong kekasihnya. Kurang lebih jarak 1 meter dari tubuh Lara yang terikat, pundak Doni pun ditahan oleh tangan Rimba. Lepasin, aku mau bukain ikatan Rara. Tunggu Ra, sabar ya sayang. Tangan Rimba yang berada di pundak Roni pun dihempaskan, dan dia langsung membuka tali yang mengikat tubuh kekasihnya itu. Maaf Ra, maaf Aa datang telat, ucapnya setelah membuka ikatan. Belum terlambat kok, Aa sayang, jawab Lara sambil memeluk tubuh Roni. Saking rindunya, kamu sampai gak bisa ngelihat situasi di sini. Di sini masih ada aku, boy. Aduh, dasar manusia, ucap Rimba sambil ketawa cengengesan melihat Roni memeluk erat tubuh Lara, terus mencium pipi, kening, dan rambutnya. Kamu gak apa-apa kan, Ra? Tanya Roni sambil membelai lembut pipi dan rambut kekasihnya itu. Gak apa-apa, A, jawab Lara
sambil memeluk lebih erat tubuh Roni. Di saat Lara menatap tajam wajah Roni, bibirnya mendekat ke bibir Roni. Roni pun menutup matanya, seakan dia telah pasrah, ingin berciuman dengan sang kekasih. Woi, sadar woi. Boy, sadar boy. Bentak Rimba. Bukannya bibir Lara yang menempel, melainkan usapan kasar dari tangan Rimba yang mengusap wajah Roni dan membuatnya membuka mata. Astagfirullahaladzim, tolong. Teriak Roni berontak, sembari melepaskan pelukan yang sebelumnya dianggap kekasihnya itu. Matanya nampak keluar satu, hidung dan mulutnya penuh belatung, rambutnya panjang sangat gimbal, dan pipinya penuh dengan borok semua. Rimba, Mbah, tolong bantuin. Teriak Roni sambil berontak, melepaskan dirinya dari pelukan perempuan tua buruk rupa itu. Peluk tuh, cium kekasihmu sepuasnya. Ucap Rimba yang bahagia melihat tingkah Roni setelah mengeluarkan semua tenaganya. Akhirnya pelukan perempuan tua itu terlepas, dan nampak juga payudaranya sangat panjang hingga hampir menyentuh tanah. Ayo lanjut lagi. Mesra-mesraan sono sama kolong wewe. Pengen nonton saya. Sikat tuh sekalian. Ucap Rimba yang ketawa kegirangan melihat Roni yang terjatuh terlepas dari pelukan kalong wewe dan mundur ngesot ke belakang. Aa, ini Lara loh, A. Ucap kalong wewe itu sambil tertawa. Ucap Roni berkedip ngeri. Dia pun langsung bangun dan sembunyi di belakang tubuh Rimba. Dasar manusia, emang lupa dengan segalanya kalau udah menyangkut perempuan. Nih, aku ingetin ya, Tuhan itu akan menguji manusia dengan 3 tahap yang berat. Pertama tahta, kedua harta, dan yang terakhir itu wanita. Itu ujian terakhir yang selalu membuat manusia menjadi gagal. Ucap Rimba dengan tegas. Dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Dusun beringin kampung siluman pun terlewati. Kini di depannya ada sebuah gapura lagi. Gapura itu menuju ke pintu masuk sebuah kerajaan jin yang membawa Sukma Lara sampai dia meninggal. Di dalam dan di luar kerajaan sangat ramai, hampir penuh sesak oleh semua makhluk yang sangat menyeramkan. Pocong, kuntilanak, tuyul, wewe gombel, buto ijo, gendruwo, dan semua pokoknya makhluk mistis Indonesia berkumpul di sana. Boy, kekasihmu ada di dalam. Dia udah pakai gaun pengantin. Kayaknya mereka bakal cepat-cepat ngelakuin pernikahan. Jelas Rimba. Aduh, yaudah ayo kita cepat masuk ke dalam. Kita gagalin pernikahannya, jawab Roni hendak berlari masuk ke dalam kerajaan. Sabar boy, jangan gegabah. Tugasku cuma sampai di sini. Tunggu bantuan selanjutnya datang, ucap Rimba dengan tegas. Mana? Di mana yang akan bantu kita? Sabar. Tapi kalau kamu memang berani, ya udah masuk aja sendiri. Selamatin sana kekasihmu. Tapi kan aku takut terlambat. Mati pun aku rela, jawab Roni sambil berlari masuk ke dalam istana. Dasar manusia bengal, bisa mati kamu, jawab Rimba. Namun dia tak ikut berlari mengejar Roni ke dalam istana. Dan akhirnya setelah Roni masuk ke dalam kerajaan, dia pun ditangkap dan disiksa oleh para pengawal serta para penduduk kerajaan jin tersebut. Di waktu ini bahkan Roni hampir benar-benar mati. Raja, ada penyusup, ucap seorang pengawal sambil menyeret tubuh Roni yang telah babak belur. Ah! Teriak seorang perempuan yang sudah terduduk di kursi pelaminan. Lara, Aa datang buat nyelamatin kamu. Aa mau bawa kamu pulang biar istirahat dengan tenang, jawab Roni yang berusaha berteriak. Nyelamatin? Yang ada kamu akan mati di sini, ucap si pengawal sambil menginjak kepala Roni. Mulut, hidung, dan telinga Roni kini sudah bercucuran darah. Jangan sakitin dia, teriak Lara sambil menangis dan ditahan tangannya oleh abdi dalam kerajaan jin. Bunuh dia, ucap si pengantin pria. Sepertinya dia adalah anak dari raja yang menguasai kerajaan jin di Gunung Ciremai ini. Dan saat sebuah golok mau ditebaskan ke leher Roni, terdengar suara perempuan yang penuh dengan wibawa. Kalian telah melanggar aturan yang dibuat.
Lepaskan mereka berdua atau kalian semua akan saya binasakan. Ucap perempuan yang tiba-tiba datang dan dikawal oleh banyak sekali prajurit. Kalian telah melanggar dan tidak patuh akan aturan. Bukankah perjanjiannya hanya manusianya saja yang ingin bersekutu, bukan mengusik atau mengganggu manusia yang tidak tahu apa-apa? Ucapnya kembali. Ampun Nyimas, ampun. Saya mohon ampun dan minta maaf karena anak saya yang memaksa ingin menikahi bangsa manusia. Ucap Ratu dan Raja Jin sambil bersujud di bawah kaki Nyimas Sukaesih. Sekali lagi kamu melanggar, akan kuusir kalian dari gunung ini. Jawab Nyimas. Baik, saya terima dan saya akan patuhi perjanjiannya. Ucap si Raja Jin. Bubar, bentak Nyimas. Seketika semua makhluk menghilang dan yang tersisa hanya ada mereka bertiga, yaitu Nyimas Sukaesih, Lara, dan juga Roni. Kerajaan pun juga ikut menghilang. Kini mereka bertiga berada di Taman Edelweiss Gunung Ciremai. Pejamkan matamu, ucap Nyimas Sukaesih kepada Roni. Dan Roni pun menurutinya. Buka, pintanya lagi. Seketika semua luka yang ada di tubuh Roni telah sembuh seperti semula. Tugasku sampai di sini. Tugasmu pula sampai di sini. Biarlah kekasihmu tenang di alam sana. Ucap Nyimas. Apakah memang tidak ada pilihan lain, Nyimas? Saya masih ingin hidup bersamanya, pinta Roni. Alammu dan alamnya telah berbeda. Sekalipun kamu ikut mati, kamu tidak akan hidup bersamanya. Masih banyak perjalanan menuju alam kebahagiaan, yang dimana semua yang kamu mau bisa dikabulkan oleh Tuhan. Jelas Nyimas. Iya, A. Ikhlaskan kepergian Lara. Ucap Lara sambil memeluk tubuh Roni. Aa sangat menyayangimu, Ra. Aa ingin terus hidup sama kamu, ucap Roni sambil menangis. Lara juga sama, A. Tapi takdir Tuhan berkata lain. Lara doakan agar A punya pengganti Lara ya, A. Hidup bahagia bersamanya seperti A menyayangi Lara. Lanjutkan hidupmu, A. Jika kamu sungguh-sungguh menyayangi Lara, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Jelas Lara. Baik, Ra. A janji A gak akan nyakitin diri sendiri lagi, ucap Roni. Nyimas, saya punya satu permintaan, pinta Roni pada Nyimas. Sebutkan, jawab Nyimas. Biarkan Lara mengikuti saya sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, ucap Roni. Silahkan, tapi kamu akan dianggap orang gila oleh orang lain karena mengobrol sendiri di dalam perjalanan. Jelas Nyimas lagi. Saya akan menerima apapun resikonya, Nyimas, jawab Roni dengan lugas. Baiklah, kalau begitu saya pamit, ucap Nyimas. Lalu kemudian dia menghilang. Indah bukan? Akhirnya kita bisa melihat pemandangan di atas ketinggian bareng, ucap Lara sambil memeluk Roni. Iya, Ra, indah banget ya, jawab Roni. Ayo kita turun, A, ajak Lara setelah puas menikmati pemandangan. Waktu awal perjalanan malam hari, saat sudah bertemu Lara, berganti menjadi pagi. Dan perjalanan saat turun pun, meskipun Roni bukan pendaki, terasa sangat ringan sekali. Bahkan dari puncak sampai ke rumahnya Kuncen, hanya perlu waktu beberapa jam. Kurang lebih jam 5 sore, Roni telah sampai di depan rumah si Kuncen. Assalamualaikum, Bah, ucap salam dari depan rumah si Kuncen. Roni kembali karena semua peralatan pendakiannya disimpan di sana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamu berhasil membawanya kembali. Di sini Abah terus mendoakanmu, Le, jawab Abah Kuncen. Abah bisa lihat dia, kata Nyimas. Gak ada orang yang bisa lihat dia. Kebetulan Abah diberikan Tuhan secuil kelebihan. Sekarang kalian pulanglah.
biar Abah yang nganter kalian ke tempat naik bus. Ucap si Abah lagi. Singkat cerita, kurang lebih jam 9 malam, setelah diberikan makanan dan wejangan tentang kehidupan, Roni dan Lara pun diantarkan pulang oleh anak si Kuncen. Dan memang benar, saat berada di dalam angkutan umum, Roni dijauhi oleh penumpang lain dan malahan hampir diturunkan oleh kondektur bis karena dia ketawa sendiri, ngobrol sendiri, dan sampai menangis sendiri. Hingga akhirnya sampailah mereka berdua di tempat peristirahatan Lara untuk selamanya. Jangan nangis, Aa pasti kuat, ucap Lara di atas kuburannya sendiri. Iya, Ra, jawab Roni yang meneteskan air mata dengan sendirinya. Lara pamit ya, terima kasih banyak untuk semuanya, ucap Lara sambil mengusap air mata yang jatuh di pipi Roni. Sama-sama, Ra, ucap Roni sambil memegang tangan Lara yang perlahan menghilang dan berubah menjadi setangkai bunga edelweiss. Di tangkai bunga itu diikat gelang hadiah perpisahan saat mereka mau kuliah, yang sebelumnya menjadi bukti dari janji ikatan cinta mereka tamat. Sekarang Roni sudah melanjutkan kehidupannya dan dia sudah berkeluarga serta memiliki anak. Dia menikah dengan adik Lara, yaitu Rima. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai cerita ini selesai. Terima kasih juga untuk mengirim cerita. Dan bila kalian memperhatikan serta pernah mendengarkan cerita pendakian terakhir di Gunung Ciremai, mungkin kalian juga akan mengenali siapakah sosok rimba ini, yang mungkin namanya akan sedikit berbeda. Untuk teman-teman yang percaya, silahkan ambil nilai, pesan, dan juga moral yang ada di dalam cerita ini. Untuk yang tidak percaya, cukup jadikan ini sebuah hiburan. Jangan sampai kita menghujat hanya karena kita tidak tahu. Terima kasih selalu support dan menonton video-video Bang Bet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.